Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Tentu yang menjadi harapan saya, Bapak Ibu, Saudara sekalian ada di dalam keadaan yang sehat, baik sehat secara iman maupun sehat secara rohani. Tidak terasa, sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Desember, bulan yang terakhir, dan sebentar lagi kita akan masuk dalam perayaan Natal dan juga sampai kepada penghujung tahun, dan kita akan masuk ke dalam tahun yang baru, tahun 2022 ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan dan bersyukur kepadanya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sudah berjalan 2 tahun, ya, tidak mengurangi kita untuk tetap mencari Tuhan, untuk tetap setia dalam beribadah kepada Tuhan, dan bersyukur ibadah masih bisa terselenggara, ya, meskipun kadang melalui online, ya, kadang juga melalui onsite, ya, dan juga hybrid. Ada yang sudah diselenggarakan di gereja dan juga banyak dari Bapak Ibu yang masih juga ibadah di rumah masing-masing, ya. Dan saya imani, saya yakini bahwa ibadah apapun yang kita lakukan dimanapun kita lakukan, ya, tidak mengurangi sukacita kita dan antusias kita dan kesetiaan kita untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan doa pada malam hari ini temanya adalah Natal bukan legalistik semata, ya. Natal bukan legalistik semata. Ini yang akan kita bahas, ya. Tapi sebelumnya kita satu terlebih dahulu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan juga nanti kami akan menaikkan doa syafaat kepadamu. Tuhan berkati persekutuan doa dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Ya. Ini bagian yang tidak asing lagi, ya, bagi kita, ya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya. Tadi di awal saya sudah katakan, temanya adalah Natal bukan legalistik semata. Ya. Sudah berapa kali Bapak Ibu Saudara sekalian mengikuti perayaan Natal? Mungkin ada yang sudah 5 kali, mungkin ada yang sudah 20 kali, ya. Mungkin sudah ada yang 50 kali, ya. Itu mengikuti perayaan Natal, ya. Apa makna Natal, ya, bagi kita, ya? Seringkali Natal itu hanya legalistik semata. Natal itu hanya sekedar perayaan. Ya, Natal itu hanya sekedar menghambur-hamburkan uang, budget yang tinggi, ya, untuk menghasilkan sebuah perayaan Natal yang megah. Ya, itu. Natal itu hanya sekedar pohon Natal. Makanya ada beberapa waktu yang lalu ada statement ketika ini dulu ya, bukan, ada orang yang pernah berkata kepada saya udah cukup lama, ya, kalau di gereja nggak ada pohon Natal itu kayaknya nggak Natalan, itu nggak ada kado-kado yang ditaruh di
apa namanya di bawah pohon Natal, nggak ada dekorasi-dekorasi yang mewah seperti itu, ya, nggak ada Sinterklas dan sebagainya, saudara. Jadi kalau pemahaman kita tentang Natal hanya sebatas itu, bukankah Natal itu hanya sekedar menjadi legalistik dalam kehidupan kita? Tapi yang sesungguhnya, ya, yang sesungguhnya makna Natal yang seharusnya terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya adalah melalui Natal itu ada perubahan yang signifikan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Itu yang paling penting, ya. Bukan dekorasi, bukan sekedar hanya euforia belaka, bukan hanya perayaan semata, saudara, tapi yang paling penting adalah perubahan hati, perubahan sikap kita yang semakin baik dari perayaan-perayaan Natal dari tahun ke tahun yang kita ikuti atau kita lalui. Itu adalah Natal yang sesungguhnya, yang seharusnya kita mengerti, saudara. Itulah sebabnya dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7 mengajarkan kita bahwa Natal itu bukan legalistik semata, ya. Natal itu adalah berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus. Itulah sebabnya fokus Natal itu harus kepada Tuhan Yesus itu sendiri, bukan kepada tokoh-tokoh yang lainnya, saudara. Justru bukan kepada Sinterklasnya, tetapi kepada Tuhan Yesus sendiri, saudara. Karena Natal itu berkaitan tentang kelahiran Juru Selamat. Natal itu berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk menjadi Juru Selamat dalam kehidupan kita, manusia yang berdosa. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita belajar tentang 3 hal ya dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-7 ya. Yang pertama, dari Tuhan Yesus kita belajar mengenai tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Saudara, Natal adalah bukti nyata bahwa Tuhan Yesus tidak egois. Ya, itu. Bahwa Tuhan Yesus tidak mementingkan diri sendiri. Natal adalah bukti nyata bahwa Tuhan Yesus itu adalah kasih. Ya. Allah itu adalah kasih. Tuhan Yesus itu adalah kasih. Ya. Natal adalah bukti nyata kepedulian Tuhan Yesus kepada manusia yang berdosa. Itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah egosentris, mementingkan diri sendiri, saudara, ini menjadi sumber utama dari seluruh permasalahan manusia yang ada di dalam dunia ini. Peperangan terjadi karena apa? Karena egosentris, saudara. Ya, ini pergumulan manusia pada zaman akhir, saudara. Manusia pada zaman akhir itu ego. Ya, coba kita lihat di dalam 2 Timotius ya. Tentang keadaan manusia pada akhir zaman, dan bagian ini saya pikir udah beberapa kali saya sampaikan. Ya, di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-3 contohnya sampai ayat yang ke-4 dikatakan tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Ya, ini keadaan manusia pada akhir zaman tidak tahu mengasihi. Kenapa? Orang nggak bisa mengasihi karena ego. Ya, kemudian dikatakan tidak mau berdamai. Kenapa? Karena ego. Merasa paling benar. Dan selalu orang di matanya orang itu salah. Itu. Sehingga terjadi permasalahan tidak mau berdamai. Ya, itu. Bahkan dikatakan suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri. Saudara, garam, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini sumbernya, semuanya saudara, itu bersumber pada egosentris manusia. Ego. Ya, Natal seharusnya kita belajar dari Tuhan Yesus.
Kita belajar supaya tidak menjadi pribadi yang egois. Ya, tapi menjadi pribadi yang peduli. Itu. Ya. Saudara, peduli dengan keluarga, dengan gereja, peduli dengan sesama, dan sebagainya, saudara. Ya. Kemudian yang kedua, ya, kita belajar apa lagi, saudara? Belajar melayani. Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Yesus datang ke dunia menjadi hamba. Ya. Itu artinya sama seperti yang dikatakan dalam Matius pasal yang ke-20. Ya, bentar. Ayat yang ke-28 dikatakan begini. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang ke dalam dunia, jelas dikatakan, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, ya, luar biasa. Ya, melalui Natal kita belajar melayani dari Tuhan Yesus. Ya, Yesus melayani kita. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk melayani saya. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk melayani Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dia datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani. Bahkan Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan segalanya bagi kita. Bahkan nyawanya juga diberikan untuk kita. Pantaskah kita tidak melayani? Saudara, itulah sebabnya kesan Natal yang otentik adalah kesederhanaan. Ya. Kalau kita baca Alkitab, kesan Natal yang otentik, yang asli, itu berbicara tentang kesederhanaan, bukan pesta pora, bukan kemewahan. Saudara, nggak ada gemerlap Natal yang otentik, saudara. Natal yang otentik berbicara bahwa Yesus lahir di palungan dalam keadaan yang sederhana. Ya. Yesus lahir bukan di kota besar, tapi Yesus lahir di kota yang kecil. Yesus lahir di keluarga yang sederhana. Saudara, dia tidak lahir di istana. Saudara, ya. Ini Natal yang otentik. Tuhan mau kita belajar melayani Tuhan. Ya. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Ya kan? Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Tuhan yang adalah Raja, Tuhan yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah Tuhan, ya, Yesus yang adalah Allah, mau datang ke dalam dunia menjadi hamba dan melayani kita. Itulah sebabnya dia mengajarkan itu, ya, pelayanan kepada kita. Pelayanan yang sejati itu seperti apa?
belajar dari Tuhan Yesus. Ya, itu. Tuhan gak pernah hitung-hitungan dengan kita. All out dia lakukan untuk kita. Ya. Seringkali kita hitung-hitungan untuk melayani Tuhan. Apa untungnya melayani Tuhan? Bukankah pelayanan merugikan keluarga? Bukankah pelayanan menghabiskan waktu dan sebagainya? Seringkali kita berkata seperti itu. Ya. Tapi Tuhan all out melayani kita. Ya. Dia nggak merasa rugi. Harus datang ke dalam dunia untuk melayani kita. Manusia yang berdosa. Dia serahkan jiwanya. Dia serahkan hidupnya untuk kita. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita dari bagian ini berbicara tentang berkorban. Belajar tentang berkorban. Ya, tadi yang pertama, belajar untuk tidak egois. Belajar untuk melayani. Yang ketiga, belajar untuk berkorban. Ya. Dalam Natal sebenarnya berbicara tentang pengorbanan. Ya, bukankah banyak ya, pengorbanan dalam Natal yang Yesus lakukan, saudara? Untuk menjadi manusia saja itu menjadi sebuah pengorbanan yang luar biasa. Untuk kemudian menjadi hamba itu menjadi sebuah pengorbanan yang luar biasa. Ya, Yesus yang tidak terbatas, saudara, kemudian menjadi terbatas saat berinkarnasi menjadi manusia, itu merupakan sebuah pengorbanan yang dahsyat, pengorbanan yang wow, saudara. Ya. Dia yang maha kuasa di sana mengesampingkan, dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Wow, ini pengorbanan yang luar biasa. Itu. Ya. Dan pengorbanan itu dilakukan untuk kita. Saudara. Bahkan pengorbanan yang dahsyat itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, saudara. Mati di kayu salib. Bukankah mati di kayu salib itu kematian yang menyakitkan, saudara? Ya. Dan sebelum mati di kayu salib pun banyak penderitaan, pengorbanan yang harus Tuhan Yesus berikan. Ya. Sampai dia berdoa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Ya, kepada Bapa. Tapi Bapa tetap mengharuskan dia melewati cawan penderitaan itu sampai kepada kayu salib untuk menebus dosa kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita memaknai Natal ini bukan hanya sekedar legalistik. Berapa kali Bapak Ibu sudah mengikuti perayaan Natal? Apakah berapa kali itu membawa perubahan dalam kehidupan kita yang jauh semakin lebih baik? Atau justru berapa kali kita mengikuti perayaan-perayaan Natal, saudara, tidak membawa perubahan dalam kehidupan kita, bahkan semakin memperburuk kehidupan kita, saudara. Ya. Dalam makna Natal yang diinginkan Tuhan adalah perubahan kehidupan kita, transformasi ilahi yang semakin nyata dalam kehidupan kita. Dan pada malam hari ini mari kita belajar tentang tidak egois, melayani, dan rela berkorban. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya. Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan masuk ke dalam pokok-pokok doa syafaat kita pada malam hari ini. Yang pertama, mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita memaknai Natal dengan benar. Ya, dan mari kita renungkan firman Tuhan. Ya, mari kita
berubah semakin baik di hadapan Tuhan. Ya, karakter kita, hidup kita semakin baik. Mari kita berdoa untuk hal ini bersama-sama. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pokok doa yang kedua. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk persatuan dan kesatuan, ya, di tengah-tengah kemajemukan, kebineka tunggal ika, ya, beragam-ragam, ya, baik adat, baik agama yang ada. Biarlah boleh menjaga toleransi satu dengan yang lain, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain di tengah-tengah perbedaan yang ada. Mari kita berdoa juga untuk pandemi COVID-19. Kita bersyukur. Ya, kalau mendengar kasus sudah semakin turun, ya, tapi jangan lalai, saudara. Ya, kita tetap harus mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Prokes tetap harus dijaga. Ya, itu protokol kesehatan harus tetap dijaga. Kita juga harus mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah. Setiap warga negara ambil bagian untuk vaksinasi. Ya, kita berdoa untuk stabilitas ekonomi atas bangsa dan negara kita. Firman Tuhan mengatakan, kesejahteraan kotamu itu akan mempengaruhi kesejahteraanmu. Itulah sebabnya kita harus menjadi pendoa syafaat untuk bangsa dan negara, untuk ekonomi supaya baik. Itu akan mempengaruhi kebaikan atas ekonomi kita juga, seluruh rakyat, seluruh warga Indonesia. Kita berdoa untuk para pemimpin. Tidak mudah mengatur, ya, begitu banyak warga yang ada di Indonesia. Ya, itulah sebabnya berikan kekuatan. Kita berdoa untuk kekuatan. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat, kesehatan kepada para pemimpin kita. Ya, itu supaya diberikan hikmat untuk mengambil setiap langkah-langkah kebijaksanaan yang baik untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa untuk hal ini bersama-sama kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita berdoa untuk pokok doa yang ketiga. Kita berdoa untuk gereja kita, ya, gereja GKPI Bajem Gria Permata. Kita berdoa supaya gereja kita menjadi gereja yang disukai, memberikan dampak yang baik juga bagi rakyat, bagi masyarakat di sekitar gereja berada. Ya, kita doakan untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Ya, doakan untuk para diaken, para pengurus. Kita berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Ya, kita berdoa untuk para aktivis, para pelayan Tuhan. Kita berdoa untuk para pengerja yang ada. Ya, kita berdoa untuk Bapak Dika, kita berdoa untuk keluarga juga Bapak Alfred. Ya, kita juga berdoa untuk ibadah-ibadah tengah minggu. Terutama kita berdoa untuk ibadah perayaan Natal, ya, yang akan terselenggara tanggal 24 perayaan Natal secara sinode, supaya boleh berjalan dengan baik dan lancar, yang dilakukan secara online. Dan baru untuk tanggal 25 untuk perayaan Natal kita, ya, dan juga untuk perayaan Natal sekolah minggu. Kita serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Kita berdoa juga untuk setiap umat Tuhan
dalam pertumbuhan iman dan kerohanian mereka, ya, supaya di tahun yang baru nanti, ya, kita semakin setia kepada Tuhan, semakin kuat di dalam pengajaran firman Tuhan, semakin teguh dalam menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita, dan semakin tetap setia dalam melayani Tuhan. Mari kita berdoa untuk hal ini bersama-sama kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita berdoa untuk pokok doa yang terakhir. Kita berdoa untuk setiap pergumulan kita. Saya memberikan waktu dan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian berdoa untuk setiap pergumulannya. Tuhan hadir. Serahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Ya. Kita berdoa kalau ada yang bergumul, sakit penyakit ekonomi, ya, percaya bahwa Allah Maha Kuasa. Ya, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Dan juga pergumulan-pergumulan yang lain, keluarga, ya, kerjaan, usaha, kita bawa ke dalam tangan kasih Tuhan. Kita berdoa untuk kalau Bapak Ibu Saudara tahu ada rekan atau saudara yang sakit, ya, kita juga bawa, sebutkan namanya, ya, itu kita bawa dalam doa, ya. Ade, Supri, ya, Prengki juga yang sedang sakit, kita bawa ke dalam tangan kasih Tuhan. Ya, kita percaya bahwa Tuhan akan menjamah memberikan kesehatan, kesembuhan kepadanya. Ya, mari kita berdoa untuk hal ini bersama-sama kepada Tuhan. Dan setelah pokok doa yang terakhir ini, saya akan merangkum semua pokok doa dan akan mengakhiri ibadah persekutuan doa kita pada malam hari ini dan kepada Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Kami membawa setiap pokok doa kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab seluruh dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah pimpin jalannya persekutuan doa dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami bersyukur untuk setiap umat-Mu yang setia untuk mendengarkan kebenaran firman